Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru sekalian, masih sekitar work from home, baik bekerja maupun belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara membuat pengumuman kelulusan atau SKL untuk siswa secara online menggunakan Google Form. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama membuat form SKL, yang kedua membuat database, yang ketiga membuat Google Form, yang keempat membuat Google Sheet, yang kelima membuat database di Google Sheet, kemudian mengirimkan data ke SKL, yang ketujuh setting pengaya. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita mulai praktek. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah form SKL. Nah, untuk form SKL ini saya sudah membuat satu contoh form SKL. Tentunya ini Bapak dan Ibu berbeda-beda, terserah bagaimana kebiasaan kita mengisi. Cuman yang paling penting adalah di sini ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, kelas. Ini kalau untuk tingkat SMP, kalau untuk SMA, SMK mungkin bisa diisi dengan jurusan dan lain sebagainya. Nah, di form SKL ini mesti diisi dengan tanda kurang atau lebih dari. Nah, seperti ini. Ini selalu diberi tanda ini. Misalkan tempat juga demikian, tanggal lahir juga demikian, NIS juga demikian, kemudian kelas atau jurusan juga demikian. Nah, lalu di sini ada keterangan ini nanti akan diisi lulus atau tidak lulus. Ini salah satu contoh SKL yang saya sudah buat. Apabila ini sudah siap, maka untuk selanjutnya adalah membuat database. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat database, saya kebetulan sudah membuat sebuah database kelulusan siswa. Ini seperti biasa dibuat di Excel. Di sini ada kode, ada NIS, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, dan keterangan. Nah, untuk NIS ini disesuaikan dengan NIS di sekolah Bapak dan Ibu, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, sebagainya. Hanya untuk tanggal lahir ini harus dibuat seperti ini. Tidak dibuat seperti tanggal lahir, gitu kan. Kalau 21/11/00 sebetulnya berarti anak ini lahir tanggal 21 November tahun 2000, atau yang ini 10 Mei 2002. Jadi harus dibuat seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita memasukkan kode siswa. Kodenya bagaimana caranya? Kode ini merupakan gabungan dari NIS dan tanggal lahir juga kelas. Nah, ini tinggal digabungkan saja, yaitu dengan membuatkan rumus, yaitu tinggal sama dengan, kemudian ini B2 dan E2, kemudian dan F2, enter. Nah, di sini sudah terbentuk kode siswa. Kode inilah yang akan digunakan nanti untuk membuka data siswa. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini tinggal tarik saja ke bawah. Nah, maka akan terbentuk dengan sendirinya kode siswa masing-masing siswa ini. Ini antara kode 1 dan kode 2 tentu berbeda-beda, ya, tidak akan sama. Nah, sesuai dengan baris masing-masing ini. Itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan database. Lanjut ke bahan yang ketiga, yaitu membuat Google Form. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat Google Form, kita masuk dulu ke drive kita di sini. Kita ketikkan buat folder baru. Ini nantinya akan digunakan untuk menampung data-data kita di sini. Nah, folder baru ini kita beri nama misalkan SKL 2020. Nah, buat. Nah, kemudian di sini sudah terbentuk SKL 2020. Tinggal kita klik buka. Nah,
ini isinya ini masih kosong. Lalu formulir SKL yang telah kita buat tadi ini tinggal di drag ke sini. Nah, SKL ini tinggal ditarik saja ke sini, masukkan. Nah, ini sudah ada di sini. Di folder SKL 2020 ini. Lalu tinggal kita buka. Nah, ini form SKL ini masih dalam bentuk docx. Kemudian kita rubah jadi file doc. Caranya tinggal buka dengan Google Dokumen. Nah, setelah buka seperti ini tinggal klik file, kemudian simpan sebagai save as atau simpan sebagai Google Dokumen. Ini sudah terbentuk form SKL dalam bentuk docs. Kalau tadi ini dalam bentuk docx bedanya. Tapi yang akan kita gunakan adalah yang ini. Nah, ini tinggal kita keluarkan saja. Nah, di sini sudah terbentuk dua file. Yang pertama form SKL dalam bentuk docx yang pertama kita buat, kemudian dalam bentuk docs ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuatkan Google Form-nya. Caranya tinggal klik kanan, kemudian klik lainnya. Di sini ada Google Formulir, kemudian klik formulir kosong. Atau bisa juga dari sini tambah baru, kemudian lainnya di sini klik formulir kosong. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita buatkan judul dulu, misalkan SKL. Nah, yang pertama kita isi di sini, ini harus disesuaikan dengan urutan ini, ya. Karena untuk membuka kode tadi ini adalah urutannya B2, kemudian E2 dan F2, maka yang perlu masukkan dulu adalah kalau B2 berarti NIS. Nah, kita masukkan NIS dulu di sini. NIS. Kemudian isiannya diberikan jawaban singkat, kemudian isi wajibnya, kemudian di sini validasinya. Nah, ini kalau belum muncul tinggal di validasinya. NIS dalam bentuk angka. Nah, kalau misalkan kita mau memasukkan deskripsinya, tinggal masukkan deskripsinya di sini. Misalkan silahkan Anda dengan benar. Nah, setelah NIS terisi, selanjutnya kita tinggal mengisi tanggal lahir. Nah, sini tulis tanggal. Nah, tanggal lahir ini diisi dengan jawaban singkat saja. Kemudian ini wajibnya di checklist. Nah, untuk validasinya tanggal lahir ini dalam bentuk angka. Tetapi kita harus memberikan deskripsi kepada anak agar tidak salah mengisi tanggal lahir yang sesuai dengan database. Nah, tanggal lahir yang di database ini karakternya karakter angka semua. Nah, karakter angka semua. Sehingga di sini diberikan penjelasan di deskripsinya. Kita kasih deskripsinya. Contoh misalkan nah, deskripsinya kita isikan, ini petunjuk buat siswa, isikan tanggal lahir dengan format yang benar. Contoh, tanggal lahir 11 Mei 2001, maka ditulis 11.05.01. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ininya udah wajib isinya udah diaktifkan. Kemudian seterusnya kita masukkan kelas. Nah, untuk memasukkan kelas ini kelas misalkan ada beberapa kelas, maka tinggal ditulis, misalkan sini tulis dulu kelas atau jurusan misalkan lah. Ini karena SMP kita cukup dengan kelas. Nah, untuk kelas ini ada beberapa opsi. Nah, yang kita gunakan yaitu yang drop down. Nah, misalkan di sini kelas 9A. Nah, ini sudah
terbentuk kelasnya, kelas 9A, B, C, dan D. Jadi anak tinggal sesuai dengan kelasnya nanti checklistnya. Hidupkan dulu ini. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya, kita tambah lagi, tinggal memasukkan email. Nah, di sini dituliskan email aktif. Nah, ini cukup dengan jawaban singkat. Nah, ini juga dihidupkan. Kemudian kalau mau validasinya di sini teks, kemudian deskripsinya. Nah, deskripsi ini bisa memberikan keterangan kepada siswa. Bisa saja tulis nah, misalkan di sini tertulis deskripsinya, SKL akan terkirim otomatis ke email yang dicantumkan, sehingga siswa harus mencantumkan email yang benar, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai kita membuatkan form. Coba kita preview. Nah, ini nanti yang akan muncul di siswa. Jadi siswa diminta untuk memasukkan NIS, kemudian tanggal lahir, tentunya dengan format yang seperti kita contohkan di atas. Kemudian kelas. Nah, kelas ini kalau menggunakan drop down ini seperti ini. Jadi siswa hanya bisa memilih salah satu kelas. Kemudian memasukkan email yang benar. Setelah itu terkirim. Nah, ini udah selesai untuk pembuatan Google Form-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat Google Sheet, ya. Nah, di sini di folder SKL 2020 ini sudah terbentuk, ada tadi file SKL docx dan juga file SKL docs. Kemudian tadi yang telah kita buat ini ada formulir Google Form. Nah, ini formulir yang tadi kita telah bikin. Nah, kemudian kita lihat responnya. Nah, kemudian kita pilih tujuan tanggapan. Nah, di sini pilih tujuan tanggapan buat spreadsheet baru, tinggal buat. Nah, di sini sudah terbentuk, ada NIS, tanggal lahir, kelas, kemudian email aktif. Ini tinggal diatur-atur saja supaya lebih enak, misalkan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita tambah, ada tanda plus, tambah sheet di sini. Tambah sheet. Nah, sini ada sheet 2. Nah, ini bisa kita ganti, di rename atau ganti nama dengan database atau DB. Nah, ini masih dalam form ini. Jadi sudah ada dua. Yang pertama form yang telah kita buat tadi. Kemudian yang kedua, di sheet yang kedua ini ada database. Selanjutnya kita akan memindahkan database yang telah kita buat di awal. Nah, ini database ini kita akan pindahkan ke datasheet tadi. Caranya bagaimana? Ini tinggal di copy semua, copy biasa, Ctrl C, kemudian simpan di sini, Ctrl V. Nah, ini udah masuk, kita tinggal atur-atur saja. Nah, ini udah masuk di sini semua. Nah, pembuatan database di Google Sheet udah selesai. Yang ini udah jadi kita buat seperti tadi, ya. Untuk selanjutnya adalah mengirim data ke SKL. Caranya bagaimana? Nah, ini database yang telah kita buat tadi. Kemudian tinggal klik yang form responnya. Nah, di form respon ini telah kita bentuk tadi, ada NIS, tanggal lahir, ada kelas, dan ada email aktif. Selanjutnya kita tinggal
memasukkan kode siswanya di sini. Caranya bagaimana? Ini tinggal kopikan saja rumusnya. Kode siswanya ini saya sudah siapkan. Kemudian Ctrl V di sini. Nah, ini sudah muncul kode siswanya. Nah, kita coba masukkan di sini NIS-nya 17, 18, 10, 15, kemudian tanggal lahirnya 00, sekarang di sini tulis 9A. Nah, maka sudah terbentuk ini kode siswanya seperti ini. Nah, kalau pengisian ininya benar, rumusnya benar, maka akan terbentuk kode seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan nama siswa ya. Caranya gimana? Ini tinggal di copy saja rumusnya. Nah, di Ctrl C, kemudian simpan di sini. Ctrl V. Nah, ini otomatis namanya muncul karena NIS-nya benar, tanggal lahirnya benar, kelasnya juga benar. Ketika siswa memasukkan kode ini, maka akan muncul nama seperti ini. Nah, kita cek di database-nya. Nah, ini di NIS 17181015 ada atas nama Hairunisa. Nah, gitu. Sehingga di sini juga muncul Hairunisa. Ini untuk nama siswa. Kemudian selanjutnya kita masukkan tempat dan tanggal lahir. Kita masukkan dulu yang tempat lahir. Nah, tempat lahir ini tinggal di copy saja. Kemudian pastekan di sini. Nah, ini juga otomatis muncul ya, karena berarti antara database dan rumus ini benar gitu. Lalu selanjutnya kita tinggal masukkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini tinggal di copy saja, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk juga tanggal lahirnya 21 bulan 11 tahun 2000. Tuh. Tempatnya Cilegon misalkan. Selanjutnya kita tinggal isi nomor induk siswa, NIS-nya. NIS-nya ini juga sama, tinggal di copy. Lalu Bapak dan Ibu tinggal kita masukkan keterangan. Ini keterangan. Keterangan ini biasa dipakai untuk lulus atau tidak lulus. Ini tinggal di copy saja. Pastekan di sini. Nah, ini keterangannya udah muncul lulus. Tapi kalau misalkan anak ini memang tidak lulus, misalkan di database-nya sini misalkan kita rubah tidak lulus. Nah, kita cek di responsifnya. Nah, maka di sini munculnya juga tidak lulus. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, materi pengiriman data ke SKL telah selesai. Kita akan masuk ke materi ketujuh, yaitu setting pengaya. Nah, setting pengaya ini maksudnya yaitu ketika siswa memasukkan kode siswa untuk melihat hasil SKL-nya, mereka akan menerima email balasan secara otomatis dalam bentuk SKL PDF. Nah, SKL PDF ini mereka bisa simpan atau bisa mereka print. Jadi secara otomatis SKL-nya akan terkirim ke email siswa, yaitu penyetingannya di pengaya ini. Nah, bagaimana caranya? Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke
pengaya, klik pengaya, kemudian klik AutoCAD. Tapi kalau belum ada AutoCAD, maka klik dulu dapatkan add-on. Nah, ini dapatkan add-on, kemudian klik AutoCAD sini. Nah, lalu di sini ada tulisan nanti install. Karena saya sudah menginstalnya, maka tidak perlu menginstal ulang. Kalau belum, tinggal klik install. Kemudian apabila sudah diinstal akan muncul seperti ini. AutoCAD, tinggal klik open. Nah, di sini sudah muncul, tinggal klik new job. Lalu di sini minta nama, name your match job. Nama jobnya apa? Misalkan SKL 2020. Lalu klik next. Nah, kemudian untuk template-nya kita mencari template yang Google tadi, Google Docs, bukan Google Docx. Tinggal klik di Drive, kita cari. Nah, sini ada SKL yang Google Doc yang sudah dalam bentuk doc, bukan docx. Tinggal klik lalu select. Tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul SKL-nya. Kemudian tinggal kita klik next. Nah, sini udah muncul seperti ini. Ini kita tinggal memasukkan nama, isi nama, tempat lahir diisi tempat lahir, tanggal diisi tempat tanggal. Nah, di sini misalkan nama. Tinggal klik nama siswa di sini. Klik nama siswa, kemudian tempat lahir. Nah, klik tempat lahir, kemudian tanggal. Nah, tanggal lahir sini. Oh ya, di sini ada dua, ada tanggal lahir, ada tanggal lahir siswa. Nah, ini yang masukkan yang mana? Tentu yang masukkan yang tanggal lahir siswa. Ini bedanya apa? Nah, bedanya begini. Tadi di data awal kita sudah membuat tanggal lahir ini. Nih, tanggal lahir. Tetapi ada juga tanggal lahir yang satunya. Nah, ini tanggal lahir yang sudah diberikan rumusnya gitu. Tanggal yang dipakai adalah tanggal lahir yang ada rumusnya. Begitupun tempat lahir. Begitupun NIS gitu. Ini juga ada NIS. Nah, yang dipakai adalah semua yang sudah menggunakan rumus. Oke, kita mulai. Klik add-on, open. Kita beri nama SKL 2020. Klik next, lalu ambil template-nya yang tadi. Nah, ini template, select. Nah, ini sudah masuk, tinggal klik next. Nah, baru kita masukkan nama. Kita cari nama siswa. Lalu tempat, ini perlu diingat tempat lahir, kemudian tanggal lahir siswa, NIS siswa, bukan NIS, tapi NIS siswa. Kelas, ada kelas, kemudian keterangan CAT. Sudah selesai, kita klik next. Kemudian di file setting tinggal kita beri nama, misalkan SKL 2020. Kemudian diikuti dengan variabel isinya adalah NIS siswa. Nah, NIS siswa yang dipakai adalah NIS yang ini.
Nah, di sini masukkan ke sini. Jadi tulisannya nis_siswa. Ini harus sama. Nis siswa, kemudian masukkan siswa atau nama siswa. Ini harus sama dengan yang di sini. Kalau sudah, ini rubah ke PDF. Lalu next. Nah, sini udah muncul SKL SMP 2020. Kemudian di sini ada choose destinasi. Nah, untuk destinasi ini maksudnya adalah apakah kita perlu membuat satu folder untuk menyimpan seluruh SKL siswa. Nah, karena saya sudah membuat folder namanya SKL final, nanti seluruh SKL siswa itu akan masuk ke sini, sehingga di sini tinggal di choose folder. Nah ini SKL final, klik SKL final, kita pilih, kemudian select. Nah ini udah muncul SKL final. Ini tinggal boleh di delete saja, nggak apa-apa. Setelah ini kita next. Ini next lagi, kemudian next lagi. Nah, di sini ada share doc and send email. Nah, karena kita menghendaki supaya SKL itu terkirim otomatis ke email siswa, maka ini harus kita aktifkan dengan cara yes. Ini bentuknya PDF, kemudian ini kita isi. Nah, misalkan silakan simpan SKL ini, dan SKL ini berlaku sampai diterbitkannya ijazah. Jadi, tapi terserah Bapak dan Ibu kalau isinya ini. Setelah terisi, kita next. Nah, kemudian untuk triggernya kita yes. Setelah itu save. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu sekalian. Dari materi tadi tentang pembuatan SKL online menggunakan Google Form, pertama membuat form SKL sudah, database-nya juga sudah, Google Form-nya sudah, Google Sheet-nya juga sudah, database di Google Sheet juga sudah, kemudian mengirim data ke SKL juga sudah, dan setting pengaya juga tadi sudah. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kita bagaimana untuk menguji proyek ini atau pekerjaan ini apakah berhasil atau tidak. Nah, kita coba. Nah, ini kita coba isi. Saya akan mencoba masukkan NIS salah satu siswa dari data yang telah kita buat. Nah, misalkan ini nomor 4 ada atas nama Febriani. NIS-nya 17 18 117. 17 18 117. Lalu tanggal lahirnya jangan lupa tanggal lahir yang ini 090202. Kemudian kelasnya dia 9A. Lalu email aktif. Nah, ini email siswa. Saya akan coba masukkan email saya aja. Oke, ini udah selesai. Siswa sudah mengisi, NIS-nya sudah, tanggal lahir sudah, kemudian kelasnya juga sudah, emailnya juga sudah. Kemudian tinggal langsung kirim. Ini sudah terkirim. Coba kita cek di database kita. Ini di refresh dulu. Nah, ini sudah muncul. NIS-nya 17 18 117, kemudian tanggal lahirnya 090202. Kelas 9A, ini email yang dipakainya. Nah, ini kodenya, kode siswanya sudah muncul seperti ini. Atas nama siapa? Atas nama Febriani Seliana. Kita cek.
Nah ini 17, 18, 117 atas nama Febriani Selina. Apabila ini tidak sama atau salah, maka tidak akan muncul nama ini. Termasuk tanggal lahir juga tidak akan muncul. Ini siswa juga tidak ada muncul. Berarti ini udah selesai dan artinya ini bisa kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana siswa bisa mengetahui bahwa SKL-nya muncul di emailnya? Tinggal kita cek emailnya. Nah, ini sudah muncul, kita cek. Kemudian kita lihat. Nah, ini di siswa atas nama Febriani Selina Putri. Ini berarti saya selaku siswa atas nama ini. Ini sudah muncul email seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi siswa sudah menerima SKL yang dikeluarkan oleh sekolah melalui Google Form tadi. Tuh. Lalu kita cek di database kita. Nah, di sini ada SKL final yang kita buat tadi. Kita buka. Apakah ini nama Febriani? Nah, di database kita juga di sekolah juga muncul, di email siswa pun. Nah, ini juga ada. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara membuat surat keterangan lulus melalui Google Form. Semoga membantu dan bermanfaat bagi dunia pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.